Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta para ustadz dan ustadzah dan para santri yang semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Pagi ini, saat ini kita masih diberikan sehat. Bapak-bapak sehat ya? Insyaallah sehat. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah kita bisa, yang kedua bisa silaturahim dalam kegiatan parenting ini. Saya koreksi dulu, bukan sosialisasi. Tadi adik-adik bilang sosialisasi, ini parenting. Parenting itu kita belajar menambah wawasan bagaimana menjadi orang tua yang baik, ya, bagaimana mendidik, mengasuh, mengarahkan anak kita dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang bisa mendukung tumbuh kembang anak kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah saya tidak lama, tapi materinya sangat penting sekali. Setidaknya ada 3 poin penting yang ingin kami sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama terkait dengan parenting ini, perlu panjenengan semuanya garis bawahi bahwa tujuan kami mengadakan parenting ini adalah yang pertama agar terjadi sinergi, agar terjadi kerjasama yang semakin baik, semakin positif antara para wali santri dengan kami para pengelola pesantren Darul Madinah. Inilah tujuannya. Sehingga istilahnya mohon dengan sangat untuk kita semuanya para wali santri untuk bisa hadir, karena ini untuk membangun sinergi. Kenapa harus membangun sinergi? Karena tanggung jawab mendidik, tanggung jawab mengasuh itu tetap sesungguhnya kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Tanggung jawab utamanya ada di pundak Bapak Ibu sekalian. Hanya saja ini diamanahkan kepada kami. Nah, jadi putrinya panjenengan diamanahkan kepada kami untuk kami ajar, untuk kami bimbing, untuk kami asuh, kami didik, kami arahkan, kami tegur, ya, dan kami beri sanksi. Itu dalam rangka menjalankan amanah dari panjenengan semuanya. Karena diamanahkan kepada kami, penting bagi panjenengan menghadiri parenting ini, karena di setiap parenting, khususnya parenting yang kedua ini, kami sudah menyiapkan atau menyiapkan waktu, menyediakan waktu bagi panjenengan untuk sharing habis pertemuan ini. Jadi panjenengan bisa sharing dengan khususnya bagian pesantren, baik dengan ustadzah pengasuh ataupun ustadzah tahfidz. Panjenengan bisa sharing, bisa bertanya-tanya terkait dengan perkembangan tahfidznya, perkembangan karakternya, kemandiriannya, ibadahnya. Syukur-syukur ternyata positif. Alhamdulillah, panjenengan banyak-banyak bersyukur. Kalau ternyata di laporan kami putrinya panjenengan positif, maka panjenengan alhamdulillah anak saya selama di pondok baik. Itu tujuan adanya parenting ini, ya. Pun demikian juga kita perlu evaluasi dan melakukan refleksi. Kenapa ya ustazah anak saya kok hafalannya kok enggak nambah-nambah, kok malah stagnan misalnya, ya. Maka ini perlu panjenengan konfirmasi kepada ustazah pengasuh ataupun ustazah tahfidz. Jangan sampai nanti pas sudah
masalahnya menggunung, panjenengan semuanya para wali santri baru kaget. Kalau sudah kaget, nanti kita sedih, kita mungkin emosi, marah kepada anak, kecewa kepada pondok, itu yang akan terjadi berikut-berikutnya. Sehingga kami sangat berharap parenting ini bukan semata belajar tentang parentingnya, tapi sharing. Panjenengan bisa sharing dengan ustadzah pesantren bagian pengasuhan ataupun tahfidnya. Karena insya Allah setiap perpulangan baik ganjil maupun genap itu nanti tidak ada, kami tiadakan yang namanya laporan perkembangan. Kami cukupkan dengan parenting yang bulan September kemarin dan bulan ini, sehingga nanti Desember pas liburan itu santri langsung bisa pulang tanpa harus panjenengan menghadiri acara seperti ini. Jadi langsung ibaratnya pulang, kami umumkan bahwa pekan depan libur, panjenengan langsung bisa menjemput putrinya untuk berlibur semester ganjil. Pun demikian juga semester genap. Jadi tidak kami hilangkan kegiatan yang seperti itu. Makanya kami adakan di semester ganjil 2 kali parenting. Harapannya panjenengan secara proaktif datang berkomunikasi ke ustadzah pesantren, khususnya terkait dengan perkembangan putri panjenengan, baik tahfidz, kemandirian dan lain sebagainya. Mohon monggo dimanfaatkan betul. Syukur-syukur itu tadi. Alhamdulillah anak saya, misalnya nanti panjenengan ke ustadzah pesantren, ke ustadzah tahfidz misalnya, tanya ke ustadzah Firoh misalnya, bagaimana putri saya ustadzah? Alhamdulillah putri panjenengan hafalannya bertambah, kedisiplinnya juga bagus. Panjenengan wajib bersyukur kepada Allah. Kalau ternyata bagaimana hafalan anak saya ustadzah? Masya Allah bu, pak, anak panjenengan ini tidak tahu ada masalah apa ini. Mungkin disinilah terjadi sinergi. Panjenengan mungkin bisa bertanya, membantu menggali. Nah, kenapa kok hafalannya kok tidak nambah-nambah? Nah, kenapa kok Karena anak putri itu unik pak. Saya ini belum dikaruniai anak putri. Anak saya 3 laki-laki semuanya. Ya. Jadi saya belum merasakan, belum tahu seluk-beluknya memiliki anak putri. Yang pernah kami alami di sini, kalau anak putri itu kalau sudah ngambek, Masya Allah itu tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, betul ya begitu ya? Nah, ini sudah dijawab. Jadi kalau anak putri beda dengan anak putra. Anak putra itu santai aja dia mau apa. Tapi anak putri kelas dengan temannya sedikit itu bisa berminggu-minggu tidak sekolah. Tanya ke kepala sekolahnya nanti pak. Ini uniknya ke anak putri itu, Masya Allah. Bahkan kami pernah di sini ada anak putri itu yang benar-benar melakukan mental block. Mental block itu dengan bapak ibunya ndak ngomong, dengan ustadz-ustadznya ndak ngomong, dengan mbahnya juga ndak ngomong, ya sudah betul-betul menutup diri. Ada anak yang seperti itu, Masya Allah. Mumpung belum terjadi seperti itu, karena anak putri itu spesial, betul-betul spesial. Ya, jadi inilah tujuan adanya parenting itu. Ya, tujuan pokoknya adalah kita bersinergi. Kalau ada masalah dengan putrinya panjenengan terkait dengan hafalannya, terkait dengan karakternya, kita selesaikan bersama. Nah, kita selesaikan bersama. Pun demikian juga bagi panjenengan Bapak Ibu, jika berkenan dan ada waktu, panjenengan juga bisa menghadiri kajian Jumat sore, baik kampus Madiun itu juga ada. Di sini juga kami adakan. Kami juga memberikan waktu bagi panjenengan untuk bertemu dengan putrinya panjenengan. Ini sudah dibuat sampai seperti itu. Jadi panjenengan kalau mau ikut kajian Jumat sore, kami tidak adakan di sini tapi di masjid depan. Kami sudah koordinasi atau kerjasama dengan takmir Masjid Al-Kifliyah, sehingga panjenengan ikut kajian dan bertemu dengan putrinya. Jadi setiap pekan bisa bertemu dengan putrinya. Ya, kalau berkenan. Cuman kalau Pak siapa ini saya lupa namanya, dari Blora ini kejauhan pak. Tiap Jumat mau ke sini, waduh ini capek juga Ustaz. Nah, saya kemarin ke Blora, ternyata Masya Allah bolak-balik PP 8 jam, boyoan juga saya. Nah, itu ternyata jauh luar biasa juga. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, inilah tujuan diadakannya parenting. Jadi kalau panjenengan sudah kenal dengan beberapa wali santri yang lain, monggo
diajak. Karena tanggung jawab mendidik itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Secara khusus tanggung jawab panjenengan Bapak Ibu semuanya. Itu poin pertama terkait dengan parenting ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, panjenengan mengamanahkan putri-putrinya di lembaga ini. Salah satu yang perlu dan wajib dan harus panjenengan tahu, sebenarnya lembaga ini punya konsep apa dalam mendidik putrinya panjenengan, punya pola apa dalam mendidik putrinya panjenengan. Jangan-jangan tidak ada bedanya dengan sekolah luar, jangan-jangan tidak ada bedanya dengan pondok lain. Insya Allah lembaga ini, Darul Madinah ini, pesantrennya namanya Darul Madinah, ya, organisasinya namanya Hidayatullah. Lembaga ini memiliki konsep yang insya Allah konsep itu disarikan dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Panjenengan kalau nge-save nomor saya, dan saya mungkin belum nge-save nomornya panjenengan, saya selalu aktif menulis tentang konsep-konsep lembaga ini. Saya nulis di blog. Dulu saya pertama kali jadi kepala MA di sini. Saat itu mengawali program literasi, adik-adik itu syarat naik kelasnya bikin buku, satu kelas satu buku. Alhamdulillah dilanjut sampai sekarang. Dan insya Allah saya pun juga memberikan contoh. Tiap hari tiap malam itu saya nulis, Pak. Apa aja. Tapi lebih banyak konsep-konsep pendidikan, konsep-konsep pengasuhan. Nah, panjenengan kalau pengen tahu tulisan-tulisan terbaru bisa save nomor saya, nanti saya save juga nomornya panjenengan. Lembaga ini punya konsep khusus yang menjadi pola dasar, menjadi proses, tahapan, langkah-langkah untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang sesuai harapan kita semuanya. Jadi lembaga ini bukan tidak punya konsep. Lembaga ini benar-benar memiliki konsep yang Allah disarikan dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan, isinya Al-Qur'an itu berisi kebenaran, dan cara turunnya juga dengan cara yang benar, alias caranya itu langsung tauqif, berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, panjenengan kalau baca, insyaallah kan panjenengan sudah mafhum bahwa ayat pertama yang Allah turunkan adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus Al-Alaq ayat 6 sampai ayat terakhir itu kapan diturunkannya? Kan Allah tidak nurunkan langsung satu surah. Pun demikian juga cara penulisannya itu juga langsung petunjuk dari Allah. Jadi tidak bukan berdasarkan inisiatif dari Nabi Muhammad. Ada ayat turun, tulis di sini ya. Ada ayat turun, tulis di sini. Tidak demikian. Al-Qur'an turunnya, penulisannya, penempatannya itu semuanya tauqif, berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lembaga ini memiliki pola dasar yang disebut dengan SW, sistematika wahyu. Apalagi ini Pak Ustadz, ya panjenengan paling tidak hari ini harus tahu. Sebab berbicara tentang pendidikan, Pak, itu berbicara tentang proyek yang benar-benar membutuhkan sumber daya yang Masya Allah luar biasa. Tadi saya ngobrol dengan bapaknya Raihanum, ada sepupunya yang mondok di Ar-Rahmah. Di Ar-Rahmah itu Masya Allah, biayanya itu bisa panjenengan cek sendiri. Di atasnya itu ada Masya Allah lagi ya. Apa yang didirikan oleh dosen saya di Al-Izzah itu, Batu itu lebih Masya Allah itu. Nah, lebih Masya Allah. Tapi insya Allah secara proses sama. Bahkan saya dapat testimoni dari bapaknya Raihanum tadi, tahfidznya insya Allah lebih bagus di sini masih. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pola dasar ini ibaratnya nilai-nilai dasar yang ibaratnya nanti putrinya panjenengan mau jadi dokter kah, mau jadi arsitek kah, mau jadi guru kah, mau jadi ahli hukum, advokat, mau jadi pejabat, mau jadi pemimpin, intinya pola dasarnya ini harus ada dimanapun putri panjenengan mondok.
Ini yang harus menjadi perhatian. Sebab pola dasar ini ibaratnya mau jadi sukses ataupun gagal, pola dasar ini harus tetap ada, Pak. Mau jadi orang kaya ataupun orang yang cukup, pola dasar, nilai dasar ini harus tetap ada. Tidak boleh tidak ada, harus tetap ada. Dan Masya Allah, pola dasar ini memang hasil refleksi, ya, hasil kajian dari para pendiri lembaga ini, para pendiri Hidayatullah, yang kemudian disingkat jadi SW itu tadi. Apa pola dasarnya? Satu, mau tidak mau dan memang harus ada, semua anak kita, bahkan cucu kita nanti, itu harus memiliki akidah yang kuat, akidah keyakinan yang kuat, yang itu bersumber dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mau profesi apapun nanti putrinya panjenengan, mau tidak harus memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat. Itu sudah harus sebuah keharusan. Ini tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Dan ini pola dasar yang pertama. Tentu ini saat ini tidak untuk dikaji secara detail. Mungkin kalau ada kesempatan lain kami akan menjelaskannya secara detail. Tapi ini secara garis besar harus begini. Harus memiliki akidah yang kuat. Bayangkan kalau putrinya panjenengan nanti jadi gubernur. Kan tidak ada yang tahu, Pak, ya. Sekarang di Jawa Timur itu yang bertarung 3 Srikandi, tidak ada Srikanda. Bu Hovifah perempuan, Bu Lulu perempuan, terus satunya lagi Bu Risma perempuan semua. Saya sampai heran, apa kekurangan laki-laki kan di Jawa Timur ini? Kok ini perempuan semua yang mau jadi gubernur ini? Masya Allah, ini luar biasanya. Panjenengan tidak ada yang tahu apakah nanti putrinya panjenengan, apakah cucunya panjenengan yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, tidak ada yang tahu. Saya juga tidak pernah bermimpi akan diamanai sebagai pimpinan pondok. Tidak pernah bermimpi. Saya mimpinya dulu, ya Allah, yang penting jadi guru. Nah, itu. Tapi pola dasar ini, nilai dasar ini harus ada, Pak. Harus ada. Panjenengan mau mondokkan dimanapun nanti, secara khusus mondok di sini, akidahnya ini adalah hal yang pokok, tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, nilai yang kedua yang harus ada pada diri kita dan anak-anak kita, ya, adalah yang bersumber dari Al-Qalam ayat 1 sampai 7 atau 10, saya lupa jumlah ayatnya ini. Tapi intinya adalah semua anak kita, semua santri di sini harus mendapatkan pendidikan yang kedua, yakni akhlak. Akhlak, contoh konkretnya adalah Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh para sejarawan sebagai the walking Quran. Al-Quran berjalan itu Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika ditanya seperti apa akhlak Nabi, ya akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Nah, makanya kemudian profil atau contoh utama kalau dalam berperilaku, bersikap, bertutur kata, itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan ini disarikan dari Al-Qalam ayat 1 sampai 7 kalau tidak keliru. Ini ayat yang kedua yang Allah turunkan. Jadi yang pertama Allah turunkan Al-Qalam, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu bukan Al-Fatihah. Yang kedua baru kemudian Al-Qalam. Yang ketiga, nilai yang ketiga yang harus ada dimanapun, mau di pondok ini ataupun nanti pas di rumah liburan ataupun putrinya panjenengan menikah, berkeluarga, bekerja, terjun di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga ini juga tidak boleh tidak ada, harus ada, wajib ada. Ibadah. Ibadah ini diambil dari Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Hubungan dengan Allah itu mau tidak mau harus tetap ada. Ini konsep pendidikan Hidayatullah. Al-Muzammil ayat 1, di mana di Al-Muzammil itu kami dulu ketika di Balikpapan itu mengenal istilahnya 7 azimat Al-Muzammil. 7 azimat Al-Muzammil itu sholat lail. Orang kalau mau tidak sakit-sakitan salah satunya jaga sholat lailnya. Orang kalau mau istilahnya ingatannya kuat, baca Al-Quran dengan bin nadhor, baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Itu insya Allah ingatannya kuat. Insya Allah adik-adik ini karena ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da subuh, itu baca Al-Quran terus. Insya Allah ingatannya itu kuat, cerdas. Ini kata ulama. Dalam saya mengutip perkataan ulama, anak atau orang yang membaca Al-Quran bin nadhor, itu ingatannya akan kuat luar biasa. Pun demikian juga kalau baca Al-Quran dengan disuarakan, insya Allah jantungnya sehat.
Monggo nanti bisa dicek penjelasan saya ini di jurnal-jurnal penelitian. Insya Allah itu. Makanya kalau kita di kampung-kampung kita kan, walaupun yasinan ya tidak apa-apa, yang penting masih ngaji. Jangan sampai tidak ngaji, yasinan ataupun apa ya. Ya di tengah-tengah masyarakat kita kan macam-macam. Ada yang yasinan, ada yang sholawatan. Ya monggo dengan cara apa? Tapi karena putrinya panjenengan di sini adalah Al-Qur'anul Karim, insya Allah matanya itu kuat, ya kuat sehat, ingatannya kuat, jantungnya kuat. Cuman harus diimbangi dengan berjalan. Insya Allah di sini juga sudah dikasih jalan. Sebulan sekali pekan ketiga diajak jalan-jalan sudah ini. Nah, jadi diajak jalan-jalan. Di MA itu juga sudah ada pandunya. Masya Allah pandunya itu panjenengan bisa komen. Sesekali panjenengan komen lah Pak ya, Bu ya. Minta tolong komen di Instagramnya Darul Madinah, di YouTube-nya, di Facebook-nya. Atau jangan-jangan panjenengan tidak tahu kalau Darul Madinah ini punya media sosial. Ya, insya Allah punya semua. Panjenengan bisa komen di Google Map-nya. Nanti langsung saya jawab karena saya yang mengelola itu Google Map-nya. Google Map-nya di sini itu namanya Pondok Tahfidz atau panjenengan klik MA Darul Madinah. Kalau yang Madiun itu SMP Darul Madinah. Insya Allah langsung kami jawab. Kan di sini itu sudah punya Google Map, insya Allah ada, Facebook ada, Instagram ada, TikTok juga ada. Jangan khawatir, ada semua. Ada semuanya. Panjenengan paling tidak follow ya komen dan share. Like, comment and share. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau paling tidak biar bertambah termasuk YouTube-nya. YouTube-nya dulu itu saya bikinkan karena pondok ini pernah punya YouTube tapi hilang passwordnya. Akhirnya saya bikinkan yang baru. Alhamdulillah passwordnya karena masih pakai nomor saya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Jadi 3 hal ini mulai dari al-alaq yang intinya adalah tauhid, al-qalam yang intinya adalah akhlak, yang ketiga adalah al-muzammil itu adalah ibadah, itu harus ada. Semuanya harus ada. Nah, 7 azimat tadi itu ada salat lail, tilawah Al-Qur'an, sabar, hijrah dan lain sebagainya. Nanti insyaallah lain kali akan kami jelaskan secara detail agar panjenengan tahu bahwa lembaga ini punya konsep, punya manhaj atau istilahnya seperti itu. Nah, 3 hal ini saya sering membahasakan kalau saya diundang jadi pemateri di MU, Daurah Marahlah Ula. Saya sering membahasakan cara untuk menjadi sakti. Nah, ini caranya. Apakah cara ini terbukti? Benar-benar sudah terbukti. Nabi Muhammad itu membimbing para sahabat di mana Arab saat itu tidak dilirik oleh Persia, tidak dilirik oleh Romawi, kemudian menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa di bawah bimbingan Nabi Muhammad melalui pola dasar ini, Pak. Yang keempat, nanti disarikan dari Al-Muddatsir ayat 1 sampai 10. Apa inti Al-Muddatsir? Putri panjenengan itu harus punya tanggung jawab sosial. Jangan hanya mau masuk surga sendirian. Qum fa'anzir. Ayo ajak orang lain untuk merasakan bertauhid, memiliki iman yang kuat, yang tangguh, kemudian berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, kemudian beribadah yang baik. Itu harus mengajak orang lain. Yang terakhir, ini tujuan akhirnya, karena temanya harian adalah visi pendidikan hidayatullah. Maka semua kita, saya dan panjenengan dan putrinya panjenengan dan keluarga panjenengan semua, kita semuanya ujung hidupnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa? Termaktub di 2 ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senantiasa berada di atas petunjuk Allah. Orang yang berada di atas petunjuk Allah berarti orang itu sudah mendapatkan nikmat. An'amta 'alaihim. Bisa dibayangkan, dan ini harus dimunajatkan, diminta kepada Allah. Dan insya Allah kita ini sudah berdoa kepada Allah melalui surah Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam minimal. Kalau hanya sholat wajib mawon 17 kali. Minta kepada Allah itu hidayah. Minta hidayah. Dan kita senantiasa, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, berarti kita ini sudah mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. An'amta 'alaihim itu siapa?
Orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah itu siapa saja? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan agama, wasyuhada, orang-orang yang sudah mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Insyaallah masih ada peluang bagi kita yang keempat, orang yang soleh. Nah, semoga saya dan panjenengan, keluarga kita semuanya, putri-putri panjenengan, termasuk putra-putra panjenengan semuanya, itu dimasukkan kategori orang-orang yang soleh, yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu poin yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ketiga, ini permintaan tolong dari kami. Panjenengan, mungkin kami minta tolong kepada panjenengan untuk bantu kami sudah membuka pendaftaran santri baru. Barangkali ada adik-adiknya, keluarganya, ponakannya, tetangganya ya, yang mau mondok di sini. Insya Allah, termasuk hari ini panjenengan yang hari ini hadir, kalau ada yang mau mendaftarkan putra atau putrinya panjenengan hari ini, langsung daftar ke saya. Kita sepakati biayanya langsung hari ini dengan saya, langsung dengan saya. Ke habis ini langsung ketemu saya, Ustaz, saya mau daftarkan anak saya sanggupnya segini, langsung ngomong dengan saya. Hari ini juga langsung kami terima. Nah, langsung kami terima. Ya. Kemudian yang kedua, bantu kami share ke mungkin keluarganya panjenengan, kenalannya panjenengan, rekan panjenengan di tempat kerjanya. Barangkali ada yang mau mondok di sini, bisa bantu kami share brosur apa postingan-postingan kami lah. Postingan-postingan kami di kenalan panjenengan. Pun yang ketiga, kalau ada rumahnya panjenengan berkenan, kami pasangi banner. Habis ini langsung lapor ke saya atau ke Ustaz Saifuddin. Misalnya Pak siapa bapaknya Raisa, saya lupa namanya panjenengan. Misalnya rumahnya panjenengan di Blora, berkenan dipasangin banner rumahnya, tak datangi ke Blora, Pak. Tak ada. Sekalian kami silaturahim ke sana. Biasanya kalau silaturahim itu keluar ikan bakarnya itu keluar semuanya. Biasanya begitu. Karena silaturahim itu selalu membawa barokah. Insyaallah seperti itu. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mau daftar hari ini, langsung ke saya. Kita langsung kesepakati berapa kemampuan panjenengan. Insyaallah langsung ini. Putra dan putri, dan insyaallah tahun depan di sini akan kami buka putra, MTS dan MA. Terus nanti putrinya panjenengan kemana? Insyaallah dia dipindah ke Madiun. Kami juga mohon doanya dari panjenengan. Insyaallah Januari nanti kami akan membangun asrama baru di Madiun. Asrama baru untuk santri-santri MA Darul Madinah ini. Termasuk di sini sudah pakai ranjang, Ustaz, nanti di sana pakai ranjang enggak? Sama. Insyaallah kami pakai ranjang. Bikin ranjang yang baru biar tidak shock nanti. Masa di sana ada ranjangnya. Jadi adik-adik yang jadi MC ini nanti sudah dengar dari saya. Nanti di sana juga pakai ranjang sama ya. Nah, makanya biar sama suasananya dan insyaallah sistemnya juga sama. Ya, sistemnya sama. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, 3 hal. Yang pertama, kalau ada yang mau mendaftar hari ini langsung ketemu saya. Kemudian yang kedua, bantu kami share informasi. Kemudian yang ketiga, kalau ada rumahnya panjenengan yang berkenan dipasangi banner, silakan langsung kontak saya atau Ustaz Saifuddin atau Ustaz Hamzah di belakang untuk kami datangi rumahnya panjenengan nanti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan secara kesimpulannya. Ibaratnya kesimpulan dari parenting ini adalah intinya adalah silaturahim. Kami mengajak panjenengan untuk silaturahim untuk panjenengan bisa melihat dan bertanya dan berkomunikasi dengan ustadzah pesantren, ustadzah pengasuh, ustadzah tahfidz terkait dengan perkembangan putri panjenengan. Syukur-syukur tadi kalau putri panjenengan perkembangannya baik, panjenengan bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau ternyata perkembangan putrinya panjenengan kok kurang memuaskan, panjenengan berkomunikasi dengan baik dengan ustadzah. Loh kok formal tidak ada Ustaz? Kalau panjenengan juga berkenan mau bertanya-tanya tentang formalnya, mumpung ada kepala sekolahnya, mumpung ada wakil kesiswaannya, mumpung ada wakil kurikulumnya, ada juga. Ini pentingnya bukan kemudian kami mengatakan bahwa menjenguk putri panjenengan, mengajak jalan-jalan putri panjenengan penting, tapi yang berkaitan dengan proses-proses yang kami lakukan, yang paling tahu kan ustadz-ustadzahnya. Ya, ustadz-ustadzahnya. Dan kalau penjengukan hari ini
kalau parenting seperti ini, panjenengan diberi waktu sampai jam 16.30 sampai setengah 5. Istilahnya jalan-jalannya, entah jalan-jalan kemana, mau ke Sarangan atau ke PSC atau kemana, tak tahu. Terserah panjenengan dan kesepakatannya dengan putrinya. Saya kira itu materi yang bisa kami sampaikan. Jadi bukan sosialisasi ya, nanti jangan sosialisasi. Ini silaturahim antara pengelola pondok dengan para wali santri. Terima kasih banyak dan kami akhiri, dan mohon maaf jika yang ada yang kurang berkenan baik dari tutur kata kami, sikap kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya kesemutan? Enggak, langsung sharing. Habis ini acara ini langsung ditutup, dipersilakan wali santri untuk bertemu dengan ustadzah. Gitu ya. Setelah bertemu dengan ustadzah, langsung boleh jalan-jalan dengan putrinya masing-masing. Tapi kalau ada yang mau bertanya, tanya jawab boleh.